Om Swastiastu, selamat siang. Saya Komal Yuli, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Sanata Dharma tahun 2023, nomor UKG 2016 9946 085. Pegas, seri, dan paralel. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum dengan susunan pegas tunggal. Ada yang masih ingat? Masih ingat tidak? Masih. Oke. Kalau masih di sini, Ibu akan tunjukkan kalian tentang di sini ada sebuah kasus. Ari dan Denny sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Mereka mengendarai sepeda motor masing-masing. Di tengah jalan mereka bertemu dengan tetangga mereka, si Doni. Kemudian mereka menawarkan untuk membonceng Doni karena rumahnya searah. Motor Ari menggunakan sistem monoshock breaker, sedangkan sepeda motor Denny menggunakan sistem double shock breaker. Jika masing-masing pegas memiliki konstanta yang sama, maka sebaiknya Doni dibonceng oleh Ari atau Denny. Motor breaker itu merupakan aplikasi dari susunan pegas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain shock breaker motor, ayo coba siapa yang bisa menyebutkan contoh aplikasi dari susunan pegas yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan pegas? Bisik. Ya, apa lagi? Apa lagi selain bisik? Di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan susunan pegas seri dan paralel melalui diskusi kelompok dengan baik. Peserta didik dapat melakukan percobaan susunan pegas seri paralel untuk memeriksa karakteristik susunan pegas seri paralel. Yang selanjutnya, peserta didik dapat menganalisis pertambahan panjang beberapa pegas yang disusun secara paralel melalui percobaan dengan benar. Kemudian peserta di sini sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Satu kelompok kalian Ibu bagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok saja. Coba sekarang duduknya per kelompok. Sudah semua dapat kelompok? Ini Ibu bagi ya. Ini buku cetak untuk kalian baca sebagai bahan referensi, ada di halaman 137. Silakan buka ya.
Susunan pegas ada di halaman 147 bab sifat mekanik bahan. Kita akan mempraktikumkan tentang susunan pegas. Jadi masing-masing kelompok ibu minta maju ke depan untuk mengambil alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk percobaan. Ayo perwakilan kelompoknya silakan satu-satu. Sudah dapat semua ya? Yang halaman 147 di sana ada susunan pegas. Nah, oke, di situ seperti yang ada pada buku cetak bahwasanya pegas itu dapat susunan pegas itu ada 3. Yang pertama itu adalah susunan seri, yang kedua susunan paralel, dan yang ketiga itu adalah susunan gabungan seri dan paralel. Namun pada percobaan kita kali ini kalian akan mempraktikumkan percobaan seri dan paralel saja ya. Ibu kasih kalian contohnya dulu. Di situ kalian memiliki 3 pegas. Ini namanya statik. Beban di sini kita menggunakan 10 gram dan 20 gram. Kemudian kalian juga ada penggaris. Nah, di sini untuk susunan seri yang pertama seperti pada gambar, kalian bisa lihat di buku cetaknya. Di situ susunan seri itu adalah seperti ini, nah. Nah, ini namanya disusun secara seri. Kemudian untuk yang susunan paralel dia sejajar. Nah, ini namanya disusun secara paralel. Bisa? Nah, untuk yang seri paralel itu adalah digabung. Tapi kita praktikum hari ini hanya 2 saja. Jadi tidak mempraktikumkan yang gabungan seri dan paralel. Ya. Silakan dibaca bukunya, kemudian Ibu akan bagikan kalian LKPD serta didik. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Perhatikan dulu ke depan. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pegas seri. Untuk pegas yang disusun secara seri, gaya yang menarik pegas pengganti dan masing-masing pegas itu adalah sama besar. Jadi pada rangkaian seri ini, gaya yang bekerja pada pegas itu adalah sama. Artinya gaya pada pegas 1 sama dengan gaya pada pegas 2 dan diganti menjadi gaya saja atau gaya pengganti. Ya, X1 sama dengan X2 sama dengan X. Kemudian yang B, pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas pengganti itu sama dengan jumlah pertambahan panjang masing-masing pegas. Jadi pada rangkaian seri ini, untuk pertambahan panjangnya itu adalah X1 ditambah X2 sama dengan X. Itu adalah
support K3 dan seterusnya. Jika ada pegasnya 3 maka sampai 3. Jika pegasnya hanya 2 berarti sampai 2. Ini untuk konstanta pegas. Ya, seperti yang ada pada slide. Yang selanjutnya untuk pegas paralel. Nah, di sini untuk yang pegas paralel, yang seri. Kemudian yang paralel. Yang paralel ini untuk gayanya itu adalah F sama dengan F1 ditambah F2. Kalau dia pegasnya ada 2. Kalau pegasnya ada 3 berarti ditambah F3 dan seterusnya. Kemudian untuk pertambahan panjangnya atau X itu sama dengan X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Kebalikannya ya. Kemudian untuk konstantanya, untuk yang paralel ini konstanta paralel sama dengan konstanta 1 pegas 1 ditambah konstanta pegas 2 ditambah konstanta pegas 3 dan seterusnya. Begitu ya. Itu untuk rumus rangkaian pegas pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang selanjutnya apa itu susunan pegas campuran? Kalau pada susunan pegas campuran di sini adalah gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel sehingga disebut dengan susunan pegas campuran. Nah, seperti ini ya. Itu gambarnya ada di depan. Itu adalah pegas campuran atau pegas disusun secara campuran. Dia seri paralel, jadilah dia gabungan seri paralel. Nah, di sini pada pegas campuran, hal-hal yang berkaitan dengan pegas pengganti dari susunan pegas gabungan seri paralel adalah sebagai berikut. Pada gaya pengganti pada rangkaian campuran ini, untuk gayanya itu adalah F1 ditambah F2 sama dengan X. Untuk pertambahan panjangnya pegas atau X itu adalah X1 sama dengan X2 atau X sama dengan X1 ditambah X3 atau X sama dengan X2 ditambah X3. Sedangkan untuk ketambahan penggantinya atau K totalnya di sana tinggal ditambahkan saja K serinya ditambah dengan K paralel. Nah, seperti itu ya. Oke? Sampai sini materinya ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke praktikum? Ada yang mau tanya? Gak ada? Oke, sekarang kita masuk ke percobaan atau praktikum ya. Ibu jelaskan di situ ada LKPD. Kalian disediakan alat dan bahan. Dia ada pegas, ada beban, ada statif dan ada penggaris atau mistal. Untuk langkah kerjanya bisa kalian amati di sana. Yang pertama itu adalah kalian diminta untuk membedakan atau menandai mana yang kalian namai dengan pegas A dan mana yang kalian namai dengan pegas B. Itu kan pegasnya ada 2, jadi kalian beri tanda pegas A dan pegas B. Misalnya diberi tanda pakai spidol boleh. Misalnya untuk pegas A, nah ini pegas B biar nggak kebalik nanti. Ayo yang lain beri tanda pegas A, pegas B.
16 Bu. Berapa? 16. Tanpa beban, tanpa beban. Coba diukur baik-baik. Oh iya 15 Bu. Diteliti, penggarisnya harus lurus. Iya 15. Nah, nyatakan di dalam hasil pengukuran kalian itu sebagai X1. Tulis di tabel hasil pengamatannya. Untuk pegas A panjang awalnya 15. Hasil pengukuran kalian ya. Oke. Yang selanjutnya, buka halaman 3. Halaman 2. Gantung beban pada ujung pegas A. Jadi gantung beban. Pertama kalian pakai beban yang 10 gram dulu. Nah, ya. Kemudian ukur panjang pegas dan nyatakan hasil pengukuran sebagai X2. Nah, panjang undang-undang. Berapa? 15,5. Ya. Aku 16,5. 16. 16 Bu. Perhatikan ke depan. Di situ kalian sudah mendapat LKPD. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Kemudian di situ ada prosedur kerja. Bisa dilihat di halaman 2. Di situ juga ada tabel hasil pengamatan kegiatan. Yang pertama itulah susunan pegas secara seri. Jadi kalian yang pertama membuat susunan pegas secara seri. Oke, coba pada kelompok 1. Coba susunan seri itu seperti apa? Diukur panjangnya. Iya, panjang mula-mula susunan seri. Nah, dicatat. Dicatat di sini. Pada tabel hasil pengamatan yang seri. Panjang awalnya berapa? Kita dulu. Panjang awal. Nah, setelah digantung beban, panjangnya menjadi untuk menghitung delta X-nya, panjang akhir dikurang panjang awal. Berapa delta X-nya? Nah, sekarang ditulis. Digantung beban, diukur, sudah? Masukkan hasil pengukuran kalian pada tabel, sudah? Sudah, kemudian kalian hitung untuk delta X-nya, perubahan panjangnya. Panjang akhir dikurang panjang awal. Panjang akhir dikurang panjang awal. Iya. Di sini yang Bedanya cuma 10 gram kok. Ya itu Nah, diukur panjangnya udah 15. Sekarang diukur lagi setelah diberi beban. sabar. Nah, coba
20 ya, Bu? Yang 10 dulu nah, nanti yang 20 nanti untuk tabel yang kedua. Masa dia malah lebih pendek. Untuk yang langkah yang kelima, gabungkan pegas A dan B sehingga kedua pegas tersebut tersusun secara seri. Kemudian ukur panjangnya dan nyatakan hasilnya sebagai X1. Nah, sekarang disusun seri. Seperti gambar yang tadi Ibu tunjukkan pada slide. Nah, ini disusun secara seri, Nak. Seri, jadi dia ke bawah. Nah, bisanya pakai itu. Dua orang saja nggak apa-apa atau 3 orang boleh. Silakan kelompok Nadia, silakan maju dulu presentasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan data hasil pengamatan kegiatan A susunan pegas seri. Yang pertama, beban bermassa 10 gram. Yang lain mendengarkan ya. Pegas A, panjang awalnya 15 cm, panjang akhir 16 cm, perubahan panjangnya 1 cm. Pegas B, panjang awalnya 15 cm, panjang akhir 16 cm, perubahan panjangnya 1 cm. Pegas seri, panjang awalnya 39 cm, panjang akhir 42,5 cm, perubahan panjangnya 3,5 cm. Selanjutnya beban bermassa 20 gram. Pegas A memiliki panjang awal 15 cm, panjang akhir 17,5 cm, perubahan panjang 2,5 cm. Pegas B memiliki panjang 15 cm, panjang akhir 17,5 cm, perubahan panjang 2,5 cm. Pegas seri memiliki panjang awal 39 cm, panjang akhir 44,5 cm, dan perubahan panjang 5,5 cm. Data hasil pengamatan kegiatan B susunan pegas paralel. Beban bermassa 10 gram. Yang pertama, pegas A memiliki panjang awal 15 cm, panjang akhir 16 cm, perubahan panjang 1 cm. Pegas B memiliki panjang awal 15 cm, panjang akhir 16 cm, perubahan panjang 1 cm. 1. Bagaimana hasil percobaan mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas seri? Hasil percobaan pertambahan panjang pada susunan pegas seri menghasilkan pertambahan panjang pegas yang lebih besar daripada susunan pegas paralel. 2. Bagaimana hasil percobaan mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas paralel pada susunan seri dan susunan paralel? Massa beban mempengaruhi pertambahan panjang pegas karena semakin besar massa benda maka semakin besar juga pertambahan panjang pegas. Jawabannya Benny, karena motor Benny menggunakan sistem double shock breaker. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ayo dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Kenapa Doni lebih memilih dibonceng oleh Benny? Karena menggunakan double shock breaker. Yang dimaksud double shock breaker itu Karena double shock breaker itu seperti menggunakan dua pegas, itu berbentuk paralel. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa hasil percobaan pertambahan panjang pada susunan pegas paralel menghasilkan pertambahan panjang pegas yang lebih kecil daripada susunan pegas seri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas pertanyaan kalian. Kami ucapkan selamat
dibonceng oleh Benny. Tadi seperti yang sudah kita jelaskan di depan bahwa aplikasi dari hukum dalam kehidupan sehari-hari tentang pegas ini adalah pada shock breaker dari kendaraan bermotor. Nah, di sini katanya tadi motornya si Benny menggunakan double shock breaker. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kalian kan tahu shock breaker itu adalah shock yang ada di jok belakang motor atau kendaraan. Nah, itu merupakan aplikasi dari penerapan susunan pegas secara paralel seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3. Jadi jawaban kelompok 3 sudah bagus ya. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini adalah untuk mempresentasikan hasil pengamatan kami dari susunan pegas seri dan susunan pegas paralel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abu Putri. Saya Wahyu Sastrastika. Saya Nurmala Sari. Data hasil pengamatan kegiatan susunan pegas seri, beban massa 10 gram, pegas A panjang awal 15 cm, panjang akhir 15,5 cm, beban panjang 0,5 cm. Pegas B panjang awal 15,5 cm, panjang akhir 17 cm, beban panjang 1,5 cm. Pegas seri panjang awal 36 cm, panjang akhir 38,5 cm, beban panjang 2,5 cm. Beban massa 20 gram, pegas A panjang awal 15 cm, panjang akhir 15,5 cm, beban panjang 0,5 cm. Pegas B 15 cm. Hasil percobaan mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas seri. Susunan pegas seri menghasilkan pertambahan panjang pegas yang lebih besar daripada susunan paralel. Hasil percobaan mengenai pertambahan panjang pada susunan pegas paralel memperbesar konstanta pegas sehingga pertambahan panjang sistem pegas lebih kecil dibandingkan dengan susunan seri. Pengaruh masa beban yang digunakan terhadap pertambahan panjang pegas pada susunan seri dan susunan paralel semakin besar perubahan panjang pegas, maka nilai konstanta pegas juga semakin besar. Selanjutnya, Ari dan Benny sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Mereka menghadiri sepeda motor masing-masing. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan tetangga mereka, Doni. Kemudian mereka menawarkan untuk membonceng Doni karena rumahnya searah. Motor Ari menggunakan sistem monoshock breaker, sedangkan sepeda motor Benny menggunakan sistem double shock breaker. Jika masing-masing pegas memiliki konstanta yang sama, maka sebaiknya Doni dibonceng oleh Ari atau Benny. Mengapa? Jawabannya Benny, karena Benny menggunakan sistem double shock breaker. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Pengamatan kelompok kalian pada susunan pegas paralel pada beban 10 gram. Perubahan panjangnya berbeda dengan kelompok 3. Yang akibatnya dari pegasnya juga mungkin yang berbeda, ada yang masih bagus, mungkin juga ada yang masih udah kurang kendor, jadi mungkin itu yang mengakibatkan berbeda dengan kelompok sebelumnya. Selanjutnya ada yang ingin ditanya lagi? Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Selamat siang. Terima kasih juga pertanyaan dari kelompoknya Leni. Di sini Ibu akan memperjelas ya. Tadi pertanyaan Leni itu bagus sekali. Kenapa hasil pengamatan pada kelompok Ian berbeda dengan hasil pengamatan atau hasil pengukuran pada kelompok Nadia? Nah, di sini terjadinya perbedaan hasil pengukuran tersebut. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan atau yang menjadi kendala. Yang pertama, misalnya kesalahan dalam pengukuran, misalnya penggunaan penggaris yang kurang tepat. Artinya pada saat mengukur dengan penggaris itu
posisi penggarisnya kurang tepat. Kemudian juga kesalahan dari penglihatan. Artinya di sini saat mengamati hasil pengukuran dengan penggaris itu kurang teliti. Jadi untuk strip-strip garis pada penggarisnya itu kita kurang teliti untuk mengamatinya. Kemudian juga bisa terjadi perbedaan pengukuran tersebut karena kendala alat dan bahan percobaan yang sudah kurang baik. Nah, misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok Ian bahwasanya alat atau pirnya itu sudah kendor, begitu ya? Oke, udah paham? Oke, kasih aplaus untuk kelompoknya Ian. Dari proses pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan? Oke, Anggun, silakan Anggun. Kesimpulannya, dari eksperimen yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Antara lain, pertambahan panjang pegas dipengaruhi oleh massa benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga pertambahan panjang pegas. Semakin besar pertambahan panjang pegas, maka nilai konstanta pegas juga semakin besar. Sehingga gaya pegas dan pertambahan panjang pegas berbanding lurus atau linear. Bentuk rangkaian pegas juga mempengaruhi nilai konstanta pegas yang berpengaruh terhadap elastisitas suatu pegas. Rangkaian pegas paralel memiliki nilai konstanta yang lebih besar dibanding dengan rangkaian pegas seri. Sedangkan rangkaian pegas tunggal memiliki nilai konstanta pegas lebih besar dibanding nilai konstanta nilai konstanta pegas seri dan lebih kecil dibanding nilai konstanta pegas paralel. Untuk yang sudah menarik kesimpulan, oke, itu yang disampaikan Anggun itu sudah lengkap ya. Nah, di sini Ibu bikin ringkasannya. Kesimpulannya yaitu adalah pegas secara seri itu dirancang bertujuan untuk memperoleh konstanta lebih kecil. Jadi panjang pegas bisa bertambah menjadi lebih besar. Untuk yang kedua yaitu adalah pegas secara paralel itu dirancang bertujuan agar memperoleh konstanta lebih besar. Jadi pertambahan panjang pegasnya bisa menjadi lebih kecil. Oke, itu kesimpulan untuk materi pelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan kalian soal post-test. Soal post-test di sini itu bertujuan untuk mengukur pengetahuan kalian seberapa kalian memahami materi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan duduknya yang rapi, yang bagus. Kita akan mengadakan post-test. Untuk anak dan bahan silakan dikumpul dulu ke depan. Ibu akan membagikan kalian soal untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu ajarkan. Di sini kalian bisa pilih salah satu jawaban. Di sini ada A sampai E. Kalian pilih yang kalian anggap paling benar. Cukup dicentang, jangan lupa diberi nama. Oke, Ibu bagi ya. Kerjakan sendiri-sendiri. Ya, jangan lupa ditulis namanya ya. Di sini yang selanjutnya itu adalah Ibu akan minta kalian untuk mengisi lembar refleksi. Jadi lembar refleksi ini adalah untuk menilai proses pembelajaran kita pada hari ini. Apakah pelajaran hari ini menurut kalian menyenangkan atau sedih atau biasa saja? Kalian bisa centang dari pilihan emot yang ada di sini ya. Jangan lupa tulis nama, oke? Bapak sekalian pada lembar refleksi ya, ini merupakan penilaian untuk Ibu untuk kedepannya